Nabi, jangan ngikutin setan. Nah, silakan. Baik, saya jawab ya. Pertanyaan yang berasal daripada orang-orang Islam ya, nggak apa-apa. Begini Sob, tadi saya sudah menjelaskan kepada kamu Sob. Gini Sob, yang lebih penting itu adalah esensi bukan bungkus. Coba itu harus Anda paham dulu. Saya kasih contoh Sob. Kalau kamu membeli ikan di pasar, ikan itu ditaruh di plastik, ya. Mana yang lebih penting, isinya yang di dalam plastik itu atau bungkusnya? Pasti lebih penting adalah isinya. Bungkusnya pasti kita buang. Nah, sekarang begini Sob, saya tidak pernah mengatakan bahwa orang Kristen dilarang sujud. Enggak. Ada orang-orang Kristen tertentu Sob yang masih melakukan ritual-ritual tertentu. Contoh, Kristen Ortodoks ya, kalau kamu belajar sama seperti Pak Bambang Nursena dan lain-lain, mereka Kristen-Kristen dari ritus Timur Ortodoks. Mereka pun melakukan yang namanya seperti itu, selota dilakukan. Tetapi Sob, yang ingin saya katakan bahwa esensi yang penting itu adalah bukan gerakan badan. Kalau misalnya kamu mengatakan para nabi, bahkan Tuhan Yesus sendiri itu melakukan gerakan badan. Betul, Sob. Betul. Betul sekali, Sob. Tetapi esensinya bukanlah gerakan badan. Esensinya adalah melakukan perintah-perintahnya yang konkret itu. Contoh, Sob. Saya mau tanya sama kamu, Sob. Manakah lebih penting, Sob? Ya, mana lebih penting? Membungkukkan diri, sujud sampai keningnya sampai ke tanah, atau jangan mencuri? Menurut Anda mana yang lebih penting? Lebih penting sujud kepada Tuhan. Nah, makanya saya bilang begini, Sob. Lebih penting itu. Tenang, ini masih waktu saya, nanti gantian. Makanya Sob, apalah gunanya Sob Anda bentur-benturin jidat ini, ya, Anda sujud sampai ke tanah. Selepas dari Anda sujud, setelah Anda mengangkat kepala, langsung Anda berangkat ke Indomaret. Kira-kira susu mana yang mau saya maling? Jadi Sob, makanya saya tadi sudah bilang Sob, makna, apa sih makna kita itu menundukkan diri kepada Tuhan sampai buat badan kita ini sujud? Maknanya kita itu, ya Tuhan, aku takluk kepadamu. Itu artinya Sob. Kalau kita takluk kepada Dia, ya Tuhan, aku takluk kepadamu, bagaimana mungkin 2 detik berikutnya, ya Tuhan, aku mau melawan Engkau dengan cara mencuri? Coba Sob, gini loh Sob, makanya saya itu berusaha ini untuk jelasin sama kalian ini biar kalian paham. Begini Sob, melakukan ritual sujud sampai ke tanah artinya adalah memberitahu kepada Tuhan, ya Tuhan, aku ini sudah takluk di hadapanmu. Maka ketahlukan itu dibuktikan dengan perbuatan. Apa perbuatannya? Contoh, Tuhan bilang, Edis, Yusuf, jangan kau mencuri. Bagaimana mungkin kita bilang tahluk, tetapi di detik yang sama kita lawan dia? Enggak, pokoknya hari ini saya maling di Indomaret. Enggak bisa, Sob. Enggak bisa begitu. Makanya saya berkatakan, kamu ini salah memahami agama. Begitu. Dan banyak orang-orang seperti kamu, Sob. Makanya, bukan hanya kamu Sob, ini mohon maaf beribu maaf Sob ya, maaf jangan dimasukkan ke dalam hati. Nabi yang engkau percaya itu pun dia salah memahami agama. Kenapa? Begini, dia berkata begini, sesungguhnya barang siapa yang berzina, barang siapa yang mencuri, dia akan masuk surga. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana? Nih, saya putarkan saja sebentar. Kasih saya waktu Sob, karena ini masih waktu saya. Abis ini kita gantian. Dia tidak mengerti esensi. Abis ini aku tanggapan akhir aja, Dis. Ya, dia tidak mengerti esensi daripada tidak ada Tuhan selain Allah itu. Nih, saya putarkan ya Sob ya. Saya putarkan. Nih. Man qala la ilaha illallah Muhammad
Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, pencuri, masuk surga. Wah. Berzina, mencuri, masuk surga. Sekarang begini, Sob. Bagaimana mungkin Allah menjadi Tuhannya dia? Bagaimana mungkin dia submission, dia takluk kepada Allah di detik yang sama dia berzina, dia mencuri. Seseorang yang berzina, sedikit Sob. Seseorang yang berzina, seseorang yang mencuri di saat itu berlangsung adalah di saat dia sedang menaklukkan diri kepada iblis. Contoh, saya Edis TV. Saya nyuri, saya berzina. Pada waktu saya mencuri itu, pada waktu saya berzina itu, Yesus bagi saya bukan Tuhan. Kalau Yesus bagi saya Tuhan, dia memerintah saya. Pada waktu itu, saya sedang melawan Yesus. Bagaimana mungkin Yesus jadi Tuhan saya? Saya lawan kok dia. Begitu, Sob. Jadi, Sob, yang harus Anda pahami bahwa gerakan badan itu bukanlah sesuatu yang esensial. Yang esensial itu adalah eksekusinya. Nah, kemudian jingkrak. Ini terakhir nih, jingkrak. Begini, Sob. Panjang kali kau. Luapan ekspresi kegembiraan kepada Tuhan, luapan ekspresi ketaklukan kepada Tuhan itu bukan hanya sujud saja, tetapi ada juga bersorak-sorak. Dikatakan di dalam Alkitab mereka memukul gendang, memukul rebana, mereka memetik-metik kecapi untuk memuji Tuhan. Jadi boleh-boleh saja, nyembah boleh, jingkrak-jingkrak boleh, lompat-lompat boleh. Yang nggak boleh itu adalah habis jingkrak-jingkrak, habis nyembah maling. Nah, itu yang nggak boleh. Silakan, Cuk. Baik ya, tanggapan akhir juga aku. Ya, nggak apa-apa sedikit panjang. Yang pertama, kamu buat apa ya dituliskan di kitabmu ini ya tentang masalah ritual yang diajarkan para nabi kalau kamu tidak mengerjakannya? Buang aja kitabmu ini ke tong sampah gitu. Kalau kamu tidak mau mengerjakan apa yang tertulis di kitabmu, kamu lebih memilih jingkrak-jingkrak yang Yesus tidak pernah menyuruh untuk jingkrak-jingkrak di gereja. Perintahnya aja jingkrak-jingkrak ke gereja nggak ada dari Yesus. Kau lebih pilih itu daripada yang tertulis di kitabmu, gitulah. Buang aja udah. Ini fungsinya apa kalau tertulis tapi tidak dikerjakan? Buang ke tong sampah. Kan gitu. Terus Des ya, aku mau menanggapi tipis-tipis aja biar cepat juga karena aku mau ini tidur habis ini. Tapi mungkin aku lab dulu habis ini. Mau meninggal gitu. Ya, ada yang ku jelaskan sama penonton nanti. Tausiah sedikit. Terus ya Dis ya, tentang masalah hadis tadi ya, udah ku bilang itu adalah perbandingan dosa gitu. Perbandingan dosa. Coba kamu buka hadisnya. Apakah ya, kata Ustadz Abdul Somad tadi itu udah betul. Selama kita tidak menyekutukan Allah ya, kalau ada dosa besar yang dilakukan, maka kita tetap akan mendapat hukuman. Setelah masa hukuman itu selesai, maka Allah akan angkat dia dan dimasukkan ke surga. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Betul itu. Ya. Meskipun dia mencuri atau berzina, dia akan tetap dihukum atas pencuriannya, akan tetap dihukum atas perzinaannya, tapi tidak kekal hukumannya. Masa selesai hukumannya habis, dia akan diangkat. Beda dengan yang menyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menyirikkan ya itu jadi bahan bakar neraka, gak diangkat-angkat lagi dari neraka. Makanya dari hadis itu lebih baik ya, bukan lebih baik sih diksinya yang harus dipakai gitu ya, lebih mending gitu, lebih mending berzina ya, lebih mending seseorang itu mencuri daripada dia menyembah manusia.
Karena menyembah manusia itu tidak akan pernah dikeluarkan dari neraka lagi. Kalau pencuri masih keluar dari neraka, penjina masih keluar dari neraka. Kalau penyembah manusia itu keraknya neraka, dis. Itu maksud hadisnya. Oke. Biar kamu paham gitu. Makanya jangan menyekutukan Tuhan. Hukum Taurat, jangan ada Allah lain di hadapanmu. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Atau artinya apa? Allah itu tidak bisa disyirikkan. Kalau dia disyirikkan, maka dia tidak akan ampuni kamu gitu. Jadi seperti itu yang ku maksud. Terus, sorry banget dia. Ketika saya bertanya tentang masalah Nehemia nomor 8 dan 6 ini, sayangnya jawaban kamu, katanya ritual ini tidak diperlukan lagi. Tapi tetap tertulis gitu di kitabmu. Ya kalau di kitabmu masih ada, ngapain kamu ya masih menuliskannya di kitabmu? Buang aja ke tong sampah, beres gitu. Lebih baik kau joget-joget aja yang nggak ada perintah Yesus, jingkrak-jingkrak aja, nggak ada perintah Yesus, jingkrak-jingkrak di gereja. Nah, lebih baik kamu milih itu lebih rame gitu. Karena apa, dis? Perlu kamu tahu, Yesus mengajarkan proskuneo, sujud, ya. Nabi-nabi mengajarkan sujud karena yang tidak mau sujud itu, dis ya, adalah ajaran iblis. Ajaran iblis ketika dia disuruh, diperintahkan untuk sujud kepada Adam, dia nggak mau gitu. Lalu kamu saat ini nggak mau meniru Yesus untuk sujud, maka kamu lebih memilih untuk jingkrak-jingkrak. Itu adalah ajaran iblis. Aku bisa tanggapi, keras aja gitu. Jadi seperti itu aja tanggapanku, dis ya. Mau permisi. Kalaunya kamu, iya, aku mau jelaskan sesuatu hal nanti gitu. Baik. Jadi sorry gitu kalau aku agak keras. Tapi kalau bagi saya sendiri. Sob, yang menyekutukan Tuhan itu adalah yang berzina dan mencuri itu, Sob. Begitu. Justru di saat dia berzina mencuri, disitulah dia menyekutukan Tuhan. Dia punya ilah lain, begitu. Sedikit lagi nih tanggapanku ya. Karena mencuri di Al-Quran itu dilarang. Quran surah Al-Maidah ayat 38. Kalau mencuri dia mengikuti siapa, Sob? Ngikutin setan. Okay. Makanya nih dalilnya. Bukan nih, Allah ya. yang diikuti. Bentar dis. Wasariqatu faqata'u aydiyahuma. Mencuri itu laki-laki atau perempuan potong kedua tangannya. Terus juga Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Jangan kamu mendekati zina karena itu adalah suatu jalan yang buruk. Ya. Jadi ketika sedikit, Sob, mencuri itu ajaran iblis. Sedikit, Sob. Paham? Ketika seseorang berzina dan mencuri, dia mengikut setan, betul? Ya, pengikut setan. Oke, dia bukan mengikuti Allah, betul? Enggak. Berarti dia melakukan kesirikan nggak di situ? Karena Enggak. dia mengikuti selain Allah. Karena dia tidak menuhankan setan. Tapi dia kan mengikuti selain Allah. Ya, dia enggak menuhankan setan. Iya. Baiklah. Jadi memang kendala kita itu memang di menuhankan itu kok. Ya udah, oke lah. Gak apa-apa, Sob. Nanti itu waktu dan kedewasaan kok nanti yang akan menjawab itu. Oke, kalau gitu. Sampai situ, Sob, ya. Dan nanti bisa disambung lagi. Selamat istirahat ya. Selamat istirahat juga, Sob. Sampai ketemu lagi. Ya. Jadi begitu ya teman-teman ya. Makanya saya bilang teman-teman perlu